Ya, kalau dilihat dari klasifikasinya sih bisa dibilang Petronas Sprinter Racing ini emang head-to-head banget sama PTT varian Superbike, Motul 7100, atau bahkan line up produk keluaran Ippon varian Full Power Katana. Dan karena karakter oli ini dirasa cocok banget sama selera gua, plus secara experience pun juga kebukti positif banget, dan juga secara status pun merupakan oli import yang diproduksi secara langsung sama pihak Petronas Malaysia, secara otomatis seri Sprinter varian Racing pun jadi salah satu oli mesin berstatus import yang harganya merupakan paling murah di kelasnya. Cuman yang jadi pertanyaan, apakah secara kualitas oli ini emang sebanding sama harga jualnya? Atau malah justru Petronas Sprinter Racing terkesan overpriced banget? So, ini adalah Petronas Sprinter Racing 10W40, salah satu oli mesin keluaran dari Petronas yang secara positioning merupakan kasta paling tinggi di antara semua line up oli motor yang diproduksi sama pihak Petronas. Karena bisa kalian lihat, varian ini untuk base oilnya diklaim udah pakai bahan dasar full synthetic ester, viskositasnya di angka size 10W40, dan juga sertifikasinya udah dapat grade APIS kelas SN plus grade JASO-nya udah memenuhi standar sertifikasi MA2. Gimana John? Secara spek oli ini emang mentereng banget kan? Ya, kalau dilihat dari klasifikasinya sih bisa dibilang Petronas Sprinter Racing ini emang head-to-head banget sama PTT varian Superbike, Motul 7100, atau bahkan line up produk keluaran Ippon varian Full Power Katana. Dan gak cuma itu aja John, karena selain speknya yang sama persis kayak beberapa kompetitornya tadi, dari sisi harga pun di beberapa e-commerce, oli ini gua temuin dipatok dengan harga yang terbilang masih kompetitif. Malahan, kalau dibandingin sama semua kompetitornya tadi, yang secara status merupakan sama-sama oli import, harga oli ini tuh bisa dibilang merupakan yang paling kejangkau. Soalnya, dengan budget sekitar 180.000, kita bisa dapat oli mesin kelas premium dari Petronas yang diimpor secara langsung dari Malaysia. Dan karena hal tersebut, secara otomatis seri Sprinter varian Racing pun jadi salah satu oli mesin berstatus import yang harganya merupakan paling murah di kelasnya. Cuman yang jadi pertanyaan, apakah secara kualitas oli ini emang sebanding sama harga jualnya? Atau malah justru Petronas Sprinter Racing terkesan overpriced banget? Oke, seperti biasa ya, lagi-lagi pihak Petronas di sini nge-highlight banget tentang teknologi Ultraflex-nya, yang mana teknologi ini diklaim mampu bereaksi secara instan dalam segala kondisi, mampu ngoptimalin responsivitas power mesin, tingkat stabilitas viskositasnya tinggi, lapisan film protectionnya udah keuji, dan juga mampu mencegah terjadinya gejala slip di bagian komponen kopling. Ya, biasalah ya, tiap marketing pasti bakal ngeklaim produk buatannya merupakan yang paling superior. Tapi yang jadi pertanyaan, apakah semua klaimnya tadi emang bisa kebukti benar atau malah justru cuma sebatas gimmick marketing doang? So, kalau gue perhatiin sih secara tekstur, oli ini emang terkesan relatif lumayan encer. Dan pasca gue tuang oli ini ke dalam mesin, plus gue pakai harian selama sekitar 1 bulan lebih, jujur aja sih secara experience, gue bener-bener puas banget sama karakteristik performanya. Karena berdasarkan dengan apa yang gue rasain, untuk feel powernya emang beneran enteng dan juga narik, plus karakternya enak banget buat diajak berakselerasi secara spontan. Malahan, dalam kondisi mesin yang udah bener-bener panas, secara feel pun untuk akselerasinya masih tetap berasa nampol, alias untuk tingkat draw powernya menurut gue oli ini terbilang cukup minim. Jadi, baik itu pas kondisi dingin ataupun pas mesinnya udah bener-bener panas, harus diakuin untuk perbedaan karakteristiknya, bagi gue Petronas Sprinter varian Racing jujur aja tergolong sama enaknya. Karena baik pas berakselerasi dari RPM bawah, RPM menengah, atau bahkan pas gue geber di RPM atas, menurut gue untuk torsi mesin yang dihasilin pas pakai oli ini emang terkesan berasa ngisi terus nyaris di setiap putaran mesin. Begitupun untuk karakteristik feel shiftingnya. Nah, selama oli ini gue pakai buat menuhin aktivitas harian gue, secara feel sih jujur aja perpindahan giginya bisa dibilang empuk dan halus. Karena baik itu pas shift up ataupun shift down, terutama pas lagi masuk ataupun keluar tikungan, yang mana sering banget shift gear cepet karena nyari momentum engine brake dan juga torsi awal, secara overall sih untuk feel perpindahan giginya, oli ini tergolong lumayan smooth. Malahan, secara experience pun gue sama sekali nggak nemuin gejala aneh pas lagi shifting, ataupun sampai ngalamin yang namanya gejala slip pas diajak berakselerasi secara spontan. Selain itu, untuk daya redamnya pun varian Sprinter Racing ini menurut gua juga terbilang sama bagusnya. Ya emang sih, untuk peredaman vibrasi mesinnya jujur aja dia bukanlah yang paling oke. Tapi meski begitu, untuk kemampuan peredaman suara mesinnya, oli ini justru bisa dibilang udah lebih dari cukup. Karena pas gua dengerin suara mesinnya secara seksama, baik itu pas kondisinya masih dingin ataupun pas udah mulai panas, untuk noise yang dihasilin pas pakai
pakai oli ini menurut gua tergolong lumayan halus. Ya overall sih so-so lah. Dibilang halus banget kayak oli kental sih enggak, tapi dibilang kasar ya enggak juga. Pokoknya secara noise engine menurut gua sih nggak beda jauh lah kayak oli mesin 10W40 pada umumnya. Terus kayak gimana untuk kemampuannya dalam ngehandle peningkatan temperatur suhu mesin? Apakah karena teksturnya yang encer jadi terkesan cepat panas, atau malah justru peredaman panasnya terbilang cukup oke? So, secara experience, di mana oli ini gua pakai buat daily use dengan average jarak tempuh harian sekitar 25 km, overall sih untuk peningkatan temperatur suhu mesinnya bagi gua terbilang relatif normal. Malahan, pas sengaja gua jajal pakai metode pengetesan yang biasa gua terapin, yaitu dipakai riding siang dengan patokan jarak tempuh yang sama persis. Bagi gua sih oli ini faktanya emang tergolong nggak cepat panas. Karena dalam kondisi pengetesan tersebut, untuk peningkatan suhunya masih masuk kategori wajar, dan bahkan untuk kondisi kipas radiatornya, pas gua perhatiin jujur aja belum muter sama sekali. Jadi menurut pendapat gua, kemampuan oli ini bisa dibilang udah cukup capable dalam ngejaga peningkatan temperatur suhu mesin fiction gua tetap berada pada tingkat ambang batas wajarnya. Dan karena hal tersebut, secara otomatis pastinya bakal cukup berpengaruh, baik itu pada tingkat stabilitas performanya ataupun pada tingkat penguapannya. Bentar John, emang seriusan ya oli ini beneran sebagus itu? Soalnya secara experience, untuk responnya overall dari tadi positif terus. Masa iya sih oli ini nggak ada celah kekurangannya sama sekali? Oke, berdasarkan pengalaman gua selama pemakaian, suka nggak suka nyatanya emang harus diakuin kayak gitu adanya. Karena jujur aja John, di sini gua sama sekali nggak bermaksud ngelebih-lebihin oli ini tanpa sedikit pun ada niatan nutupin celah kekurangannya. Dan untuk experience yang gua sampein pasca nyoba oli ini, faktanya emang bener-bener pure sesuai dengan apa yang gua rasain selama pemakaian. Jadi kalau misalnya olinya bagus, pasti bakal gua bilang bagus. Dan kalau ternyata impresi gua nggak terlalu positif, ya sorry to say, gua bakal ngomong apa adanya. Dan karena karakter oli ini dirasa cocok banget sama selera gua, plus secara experience pun juga kebukti positif banget, apalagi dengan harganya yang terbilang merupakan salah satu yang termurah di kelasnya, dan juga secara status pun merupakan oli import yang diproduksi secara langsung sama pihak Petronas Malaysia. Tanpa ragu pun gua berani banget merekomendasiin oli ini buat jadi bahan pertimbangan. Apalagi buat kalian yang nyari alternatif pengganti motul 7100 atau bahkan oli Ippon full power Katana, rasa-rasanya Petronas Sprinta varian racing menurut gua bakalan cocok banget buat kalian jadiin sebagai alternatif penggantinya. Karena selain kualitasnya nggak kalah bagus, plus spesifikasinya juga bisa dibilang sama persis, untuk harganya pun oli ini harus diakuin masihlah lebih murah dibanding kedua kompetitornya tadi. Nah, kalau kalian kira-kira setuju nggak sama pendapat gua tentang oli ini? Kita diskusi di kolom komentar ya. Dan thanks sudah nonton video gua sampai akhir. Jangan lupa tunggu video gua selanjutnya. Thank you for watching and see you to the next video.